bertemu dengan Bapak lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya pada bab 6 indahnya hidup damai dalam kebersamaan. Marilah kita awali pelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Silakan untuk juga bisa memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, setelah berdoa kita membaca surat pendek ya, lanjutan dari surat yang kemarin. Ya, sekarang kita membaca surat Al-Fil. Silakan untuk bersama-sama membaca surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, Bapak akan mengabsen daftar hadir anak-anak. Apelia Cinta Kirana, Hadir, Ade Tri Rahayu, hadir, Akila Al-Abiba, hadir, Aldi Firmansyah, hadir, Dea Aurelita, hadir, Evika Monalisa, hadir, Fadila Alifa Mustafina, hadir, Iren Vanessa, Kian Akbar Aminanto, hadir, Khairul Ihsana, Lailatul Syarifah. hadir. Alhamdulillah pada hari ini berangkat semua ya anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar bab 6 yaitu materi indahnya hidup damai dalam kebersamaan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, anak-anak bisa membaca surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Ali Imran ayat 64 dengan fasih. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu anak-anak mampu menjelaskan pesan-pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Ali Imran ayat 64. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu anak-anak dapat mengemukakan pendapat terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Ali Imran ayat 64 dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Bapak mau tanya nih, siapa yang anak-anak di rumah ngaji di TPQ? Ngaji? Alhamdulillah. Nah, kenapa kita harus ngaji? Biar tahu ilmu. Kenapa kita harus ngaji? Karena dengan mengaji kita akan diajari yaitu bagaimana cara membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Itu manfaat kita mengaji. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Nah, lanjut pertanyaannya. Siapa
yang sudah lancar membaca Al-Qur'annya? Sudah? Sudah. Nah. Lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sih rasanya kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Perasaannya senang. Ya, kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar, itu pasti rasanya senang. Nah, lanjut, mengapa sih kita harus hidup damai? Karena hidup damai membuat semua orang bahagia. Tidak ada pertengkaran dan kita bisa saling tolong menolong. Nah, betul apa yang disampaikan juga. Tepuk tangan. Dengan hidup damai maka akan tercipta masyarakat yang sejahtera, aman, tanpa ada yang namanya permusuhan. Itu manfaat dari hidup damai. Lanjut pertanyaannya, apa maksud tidak ada paksaan untuk beragama? Maksudnya kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita. Setiap orang boleh memilih agamanya sendiri sesuai yang mereka yakini. Betul apa yang disampaikan Ali Hasan. Tepuk tangan. Kita ya. Jadi kenapa kita harus mengakui keyakinan orang lain? Karena Allah sendiri mengajarkan bahwa kita tidak boleh memaksakan agama orang lain. Orang lain berhak memeluk agamanya dan keyakinannya masing-masing. Nah, pintar semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang materi indahnya hidup damai dalam kebersamaan. Nah, untuk itu anak-anak, ya, Bapak akan memutarkan video pembelajaran terkait dengan bagaimana sih cara kita, sikap kita menerapkan toleransi kepada tetangga, teman yang beda keyakinan dengan kita. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita, diajak ya Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara kita nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran khitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khitanan tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab.
pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap Dra, nanti aku habisin. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh, di Islam khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya? Mereka terus asik ngobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Indra. Weh, Dek Zahra, baru datang ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjem jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya. Mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Setelah melihat video pembelajaran tadi, bagaimana perasaannya? Senang melihat videonya? Senang. Terus
Paham apa yang disampaikan dalam video tersebut? Paham. Alhamdulillah. Nah, itulah contoh toleransi ya yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita berbeda-beda, berbeda agama, suku, budaya, akan tetapi kita tetap satu jiwa. Kita tetap wajib untuk menghormati orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah itu tugas kita di masyarakat, bagaimana menerapkan toleransi supaya terjalin ya, tercipta kehidupan yang damai. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok ya. Tugasnya nanti yaitu mendiskusikan tentang pesan-pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 256 dan juga surat Ali Imran ayat 64. Nah, Bapak akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nanti anak-anak ya menyesuaikan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Paham anak-anak? Paham. Nah, Bapak akan membagi kelompok. Kelompok 1 Abelia Cinta Kirana, Ade Tri Rahayu, Akila Al-Abiba, dan Aldi Firman Musa. Kelompok 2 Dea Aurelita, Evika Monalisa, Fadila Alifa Mustafina, dan Iren Vanessa. Untuk kelompok 3 yang akan Aminanto, Khairul Istana, Laila Salita, dan Eka Ayu. Untuk kelompok 4 Muhammad Ali Hasan, Zam Muhammad Saja, selanjutnya anak-anak
Bapak akan memberikan LKP itu lembar kerja presentasi terkait dengan tugas anak-anak dalam kelompok untuk mencari atau menjelaskan pesan-pesan pokok pasal ayat 36 dan surat Al-Ikhlas ayat 64. Silakan anak-anak bisa didiskusikan, dikerjakan dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri dari pembaca, penulis, dan penyaji ketika presentasi di depan kelas. Paham anak-anak? Nah, sebelum kita mulai diskusinya, silakan anak-anak untuk berdiri. Kita ice breaking sebentar. Semuanya berdiri. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ya. Tepuk semangat. Selanjutnya Bapak akan memberikan ice breaking, yaitu tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau pagi tepuknya 1 kali. Pagi, siang. Kalau malam tidak tepuk. Paham? Bisa dipahami? Bapak akan melatih konsentrasi kalian. Pagi, malam. Masih banyak yang salah. Ayo, malam. Ya, pagi, siang, malam. Ya, masih ada yang salah. Ayo, konsentrasi. Pagi, malam. Sekali lagi, malam. Bagaimana anak-anak? Ada yang merasa kesulitan? Ada yang mulai? Ya, silakan juga. Surah Al-Baqarah ayat 256 ini. Iya, yang ini. Nah, ini cara bacanya ya. Bagaimana
Waktunya sudah selesai. Sekarang itu waktunya presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pentingnya hidup damai dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan surat Al-Imran ayat 64, ayat itu mengajarkan tentang kebersamaan. Meskipun ada perbedaan agama atau keyakinan, Allah meminta kita untuk hidup rukun dan saling menghormati. Hidup damai itu penting karena dengan damai kita bisa berbeda sama, belajar dan bermain tanpa ada masalah atau pertengkaran. Kalau kita toleran, kita tidak akan mempermasalahkan perbedaan, tapi justru saling mendukung dalam hal baik. Berdasarkan ayat tidak ada paksaan dalam beragama. Setiap orang yang memiliki keyakinannya sendiri. Kita diajarkan untuk menghormati dengan orang lain. Kita ingin menghormati juga. Karena toleransi, kita bisa hidup lebih tenang. Tidak ada saling mengganggu dan semua orang merasa nyaman. Sudah selesai? Dan Sekarang kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Saya Pak. Ya, silakan. Juga. Presentasinya dalam penyampaian sudah bagus, jelas dan mudah untuk dipahami. Presentasi untuk kelompok 1 sudah bagus secara keseluruhan dan mudah dipahami ya. Nah, untuk kelompok lain nanti ya diusahakan presentasinya yang keras supaya apa? Teman-teman yang lain bisa mendengarkan. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk ke kelompok 1. Dilanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pentingnya hidup damai dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berdasarkan surah Al-Imran ayat 64, ayat ini mengajarkan kita untuk menemukan persamaan dengan orang lain. Meskipun berbeda keyakinan, kita diajak untuk hidup rukun dan tidak bertengkar karena perbedaan. Hidup damai itu penting agar semua orang bisa saling bekerja sama dan membantu satu sama lain. Jika kita menghormati orang lain, maka mereka juga akan menghormati kita. 2. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 256, ayat ini menjelaskan bahwa agama adalah pilihan dan kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita. Toleransi berarti menghargai perbedaan dan tidak mencela keyakinan orang lain. Dengan sikap seperti ini, kita bisa hidup tenang tanpa konflik atau pertengkaran. Sekian hasil presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok yang lain menanggapi presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 1 bisa menanggapi.
Hasil dari diskusi kelompok 2 sangat jelas dalam penguraian pentingnya hidup damai dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi presentasi dari kelompok 2 ditanggapi oleh kelompok 1 bahwa diskusinya, hasil presentasinya sudah bagus dalam menguraikan pesan-pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Ali Imran ayat 64. Beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang penting hidup damai dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Penting hidup damai dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berdasarkan surat Al-Imran, ayat ini mengajarkan kita mengutamakan persamaan meskipun berbeda agama atau keyakinan. Kita ajak untuk hidup rukun dan saling menghormati. Hidup damai itu penting karena membuat kita bisa bekerja sama dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan. Dengan menghormati satu sama lain, kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan bahagia. Berdasarkan surat Al-Baqarah, ayat ini mengingatkan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Setiap orang bebas memilih keyakinannya dan kita harus menghormati pilihannya tersebut. Toleransi mengajarkan kita untuk tidak merendahkan agama orang lain dan untuk hidup bersama dengan saling menghormati. Ya. Itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Silakan. Ya, silakan Nabil. Nah, hasil presentasinya sudah jelas dan mudah dipahami. Nah, bagus anak-anak, beri aplaus untuk kelompok 3. Alhamdulillah diskusinya sudah selesai. Selanjutnya Bapak akan bekerja Silakan anak-anak untuk dikerjakan. Waktunya 30 menit. Waktu sudah selesai.
alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Al-Imran ayat 64 untuk dibaca di rumah bersama dengan keluarganya. Siap anak-anak? Siap. Nah, mari kita simpulkan bareng-bareng pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, pentingnya hidup damai dalam kebersamaan. Yang kedua, yaitu tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Nah, itulah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya untuk ketua kelas bisa memimpin doa pulang. Mari teman-teman, sebelum pulang kita harus berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.